akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau peraturan kelas. Supaya apa? Supaya kalau teman-teman belajar itu nanti jadi tenang, nyaman, aman, gitu ya. Kalau pas belajar biar senang, biar aman. Nah, itu caranya bagaimana? Kita membuat kesepakatan kelas. Nah, ini misalnya ini contohnya dari buku gambar. Ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman ini gambarnya lagi ngapain ya bukunya? Sedang apa ini? Oh iya, sedang bersih, sedang beresin air. Yang kedua kita lihat lagi. Gambar apa ini? Bersama teman yang bawah. Oh, baikan yang bawah ini. Ini gambarnya sedang apa? Mas Zaki. Oh ya, berbagi. Berarti kalau berbagi itu teman-teman harus saling menyayangi, ya. Terus apa ini? Iya, sudah minta maaf atau sudah apa Mas Zaki tadi? Mas Zaki tadi? Iya, bersalaman tak? Jadi kalau ketemu temannya salaman. Assalamualaikum. Ya, kayak gitu. Atau kalau kamu sedang marahan terus kemudian meminta maaf, saya bisa. Saya yang Bro. Nah, kayak gitu kan saling tuh kalau minta maaf. Ya. Terus ya, selanjutnya. Apa ini? Iya. Iya, balik. Ini balik apa? Sejak bersih. Iya. Siapa yang suka banget bersih di rumah? Saya bersih bersih atau membuang sampah di. Iya. Supaya apa kelasnya? Isi buat bubuk nyamuk, ya kan? Kalau yang ini, Baris, sedang apa lagi? Iya, sedang apa kira-kira itu? Iya, sedang apa? Apa kira-kira? Itu teman-teman kamu. Ini sedang apa yang bawa coba? Sedang antri. Jadi bukan telur ini kayak menyapa gitu, menyapa temannya baru. Kalau ke kamar mandi harus antri, kalau sedang mainan harus antri juga, ya, supaya teman-teman jadi anak yang disiplin. Yang ini? Yang atas, dulu coba. Yang apa ini kabarnya? Yang atas. Iya, bisa pakai tas sepatu sendiri? Sendiri sendiri? Teman-teman nanti jadi anak mandiri. Anak ya mandiri. Oh, selesai. Ini cuma contoh saja. Nanti teman-teman yang menentukan peraturannya apa? Ya. Siap ini? Sudah siap teman-teman? Ya, teman-teman. Kira-kira supaya kelasnya bersih, peraturannya apa? Kira-kira supaya kelasnya bersih tadi peraturannya apa? Supaya kelasnya bersih tadi?
Iya, habis main, mainannya dibersihkan, dirapikan kembali. Setelah itu, sampahnya, ya dibuang ke mana? Oke, ditulis ya di sini ya. Berarti peraturannya gimana? Membuang sampah. Gimana peraturannya? Oke, membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah. Di tong sampah itu dulu ya. Nggak muat tulisnya. Yang kedua apa tadi? Iya, merapikan. Merapikan mainan. Apa lagi ya? Peraturannya? Berarti harus saya teman. Kalau saya teman berarti saya teman. Berarti kalau saya teman, berarti tidak boleh ngapain ini? Boleh ngakali temannya. Berarti supaya nggak ngotot gimana Mas Tama? Bisa kan? Bisa sendiri? Sudah? Karena satu lagi boleh? Satu lagi boleh. Kira-kira yang ini aja, yang bawahnya. Ini datang tempat aku ke sekolah. Ya? Bisa kan? Coba bangunnya jam berapa? Jam pagi. Jam 5 Pak Kuni jam berapa? Bangunnya jam 5. Pak Kuni jam berapa? Jam 6. Ada orang jam 6. Oh, Pak Kuni jam 7. Iya. Iya. Tadi apa yang baris itu? Tadi yang baris itu. Nah ini. Kalau misalnya Mbak Tia jadi kasir-kasiran yang beli banyak, harusnya gimana? Iya, namanya apa kalau baris itu? Antri ya. Nah, berarti harus antri. Kalau di taman antri, kalau mau ambil mainan antri, ya. Antri saat antri mainan. Dan diulangi dari atas ya. Peraturan. Kesepakatan kelas B. Yang pertama apa? Membuang sampah di tong sampah. Yang kedua apa? Merapikan mainan. Bisa ya? Bisa ya merapikan sendiri? Biar teman-teman ini jadi anak yang bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya saya kalau saya teman berarti
Pelukan apa lagi? Minta maaf. Nggak boleh apa ya Mas Nabi? Nggak boleh gelut kata Mbak ya. Nggak boleh apa lagi? Nggak boleh jahat. Oh, masuk neraka. Iya. Nggak boleh kepleset. Ya. Terus lagi. Jaga tepat. Tuh, kalau ada teman-teman yang terlambat datang, kira-kira konsekuensinya apa? Kalau yang datang terlambat, konsekuensinya bagaimana? Gimana ya Mbak Gia? Mas Brian, Mas Brian, kalau ada teman yang datang terlambat, kira-kira dihukum? Dihukum apa ya? Gimana? Disuruh ngapain? Oh, gitu. Gimana? Disuruh ikut. Gimana? Oh gitu. Kalau ada temanmu yang terlambat, disuruh kayak gitu. Benar. Beneran kayak gitu? Oke, mulai besok ya. Kalau ada teman yang terlambat, berdiri di sini. Kira-kira gimana? Sampai banget temannya. Yang terlambat datang. Yang terakhir, antri saat ambil mainan. Ya, disiplin. Ya, main bersama, betul. Berarti saya teman. Ya kan, kalau bersama itu berarti saya teman. Oke. Oh iya. Soleh katanya biar jadi anak soleh. Kalau teman-teman sudah sepakat, berarti nanti ketika akan jadi anak yang baik, bertanggung jawab, disiplin, ya. Harapan ibu dan teman-teman seperti itu. Terima kasih ya. Sudah bisa disepakati ya ini ya pelantikannya. Oh ya, Bereti. Boleh tepuk semangat dulu. Oke, terima kasih ya teman-teman. TK Bakti Luhur yang saya hormati Ibu Kepala TK Al-Hikmah, yang saya hormati Ibu Kepala PAUD Al-Ikhlas, yang saya hormati Ibu Kepala TK Najwa Bansari, dan yang saya hormati dan saya cintai teman-teman semua, rekan guru Dating Gunung gitu ya. Di sini pertama-tama mau kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap muka tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam alas senantiasa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di TK Bakti Luhur, dan saya juga mohon maaf mengganggu waktunya panjenengan yang saat ini sedang sibuk-sibuknya. Mungkin kata Sinoman banyak tugas-tugas sekolah yang lainnya juga, tapi panjenengan kerso rawi kegiatan punika dalam acara diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Temanggung. Di sini nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Jadi intinya di sini nanti kita berbagi ilmu saja, saling sharing apa yang sudah saya dapat nanti saya sampaikan ke panjenengan, atau mungkin nanti ada tambahan dari panjenengan juga bisa. Kita bisa saling berkolaborasi. Begitu, ya? Ya. Ini saya langsung ke materi saja tidak apa deh, karena waktu kita terbatas.
Iya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin dalam benak kita yang pertama kali muncul ketika mendengar kata disiplin, apa? Sakit. Iya, sakit. Tertekan, kepatuhan, peraturan seperti itu. Konsekuensi hukuman, itu kan kalau kaitannya dengan disiplin seperti itu. Ternyata ini hukuman itu kalau di sini dijelaskan kalau bisa tidak digunakan sama sekali. Yang selanjutnya ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi, disiplin itu sebisa mungkin muncul karena keinginan kita sendiri. Jadi misalnya apa konsekuensinya kita sudah menyadari kesalahan kita berbuat kesalahan, kita juga harus mencari solusinya sendiri. Orang kudu wong liya sing ngarahke seperti itu. Tapi ketika sudah mentok tidak ada solusi, lah itu baru kita bisa meminta orang lain untuk memberikan arahan. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik dimulai dari dalam diri sendiri, kalau ekstrinsik dari orang lain. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kebajikan universal nanti ada berapa contohnya nanti. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ketika kita itu melakukan sesuatu kesalahan atau suatu tindakan itu pasti ada suatu alasannya. Nah, itu nanti akan kita gali bersama kepada murid-murid kita. Jadi kenapa murid ini mungkin kok di kelas itu ada yang diam saja, itu perlu kita gali. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak
terpenuhi, sehingga anak melakukan sesuatu dia diam atau mungkin malah usir temannya gitu ya. Itu nanti kita akan beri bersama. Nah, ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Ada dari 6 institusi, tapi ini nanti saya bacakan yang sudah dekat dengan kita saja, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan beralam mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Ini sudah sering kita dengar Ibu di UKM itu sudah banyak. Ini ada dari PYB juga, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sepertinya banyak sekali motivasi. Ini ada 9 pilar karakter. Saya tidak bacakan semuanya gitu. Ini ada petunjuk seumur hidup dan keterangan hidup. Nah, yang keterangan hidup itu misalnya anak dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri dan lain-lain. Ini petunjuk hidup, ada peduli, peran, dan sebagainya. Itu tidak saya bacakan semuanya, nanti saya bagi saja materinya. Kemudian selanjutnya saja, ini adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kalau kita dengar hukuman, kira-kira apa yang muncul di benak kita? Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya secara langsung, diri kita besok. Nanti kalau tidak dirapikan, kamu harus lari di lapangan. Mungkin seperti itu, langsung tidak terstruktur, tidak tersurat dalam aturan. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah lebih kepada kesepakatan. Jadi bisa ngomong-ngomongan sih kalau bocah, nanti kalau kamu tidak merapikan mainan, apa konsekuensinya? Seperti itu sudah ada persetujuan, sudah kesepakatan, dan itu kalau bisa ditulis gitu. Motivasi perilaku manusia. Dian Gosson dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, misalnya bocah ini patuh, misalnya datangnya selalu tepat waktu, karena dia takut nanti kalau dia terlambat dia akan dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, jadi anak mau melakukan hukum nyomulasi rapi yang hari ini dia harus guru, itu karena imbalan. Kemudian yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang ini saya kira paling tepat kalau bisa anak itu ada di posisi ini yang karena menghargai diri sendiri. Jadi sudah bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi karena dia meyakini peraturan yang sudah ada di sekolah. Mungkin sudah sadar sendiri gitu loh. Aku menikahi yang sepakat kalau guru mengkonek yang telah punya poni. Nah, jadi bocah jadi jadi sudah sadar dengan dirinya sendiri gitu. Kalau bisa nanti anak-anak itu dibawa ke posisi ini, Bu. Iya. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya juga sebenarnya agak asing dengan ini, Bu. Baru mendengar ini ya ikut CG angkatan 9 baru tahu sekarang ada restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Dian Gosson tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Disiplin tanpa kata tambahan positif di belakangnya sungguhnya sudah merupakan indikator sukses dan hukuman
merupakan identitas gagal. Jadi kalau disiplin positif itu sukses berarti ya Bu. Kalau hukuman itu artinya gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, ini restitusi ini saya juga baru mendengar ini di ACGB kemarin ini Bu, di modul 1.4. Jadi restitusi ini kita mau lebih mengarahkan anak supaya mereka tidak merasa gagal terhadap kesalahan yang mereka buat, gitu. Dan orang minder, tidak melarikan diri, tidak melarikan diri dari kelompok. Jadi tapi tetap bisa main bersama teman-temannya tanpa dia merasa gagal. Jadi nanti harapannya dia memiliki karakter yang lebih kuat, lebih bertanggung jawab, mandiri, gitu. Bisa menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Selanjutnya ini adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Kemarin sudah saya coba di kelompok B itu ternyata kelompok B memang sudah lebih nalar ya Bu. Jadi sudah tahu misalnya kira-kira kalau ada anak yang datang terlambat, konsekuensinya apa ya? Itu ternyata anak-anak milihnya berdiri loh, terus megang kuping kayak gitu. Itu pilihannya anak-anak yang sudah saya iakan saja. Kalau nanti yang buang sampah sembarangan gimana? Konsekuensinya apa? Kalau yang buang sampah sembarangan nanti Bu, nanti disuruh nyapu seperti itu. Itu sudah anak-anak sendiri yang mengutarakan idenya, sehingga nek bocah wis karepe dhewe kan insya Allah dilaksanakan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan sendiri. Harapannya kan seperti itu. Kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau anak yang buat peraturan sendiri kan insya Allah tanggung jawab ya Bu. Udah yang mengiris pengumuman ini berarti ya butuh melakukan gitu, melaksanakan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, kalau nanti kita sudah bisa menggali keyakinan kelas itu nanti bisa kita jadikan sebagai landasan visi sekolah. Karena visi sekolah ini kan intinya adalah memiliki nilai-nilai kebajikan itu, memiliki nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Itu bisa kita jadikan landasan untuk membuat visi sekolah. Kemarin saya sudah membuat visi bersama teman-teman yang saya singkat, visinya itu saya singkat impian. I-nya itu iman, bertakwa, dan berbudaya. Kemudian M-nya itu mandiri, P-nya percaya diri, I-nya lagi inovatif, A aktif, kemudian N-nya itu nalar kritis. Kemarin saya didampingi oleh pengajar praktik membuat itu sempat tidak terpikirkan yang berbudaya itu sebenarnya saya mau berbudaya anak tambah ide kok impian tambah ide kan waktu ya. Dan akhirnya digabungkan dengan yang I yang pertama, iman, takwa, kemudian dan berbudaya. Karena kan di sini kalau di daerah pergunungan kan budayanya masih sangat kental, katanya. Jadi tetap saya ikutkan di visi saya. Kemudian ini caranya membuat keyakinan kelas. Ini harus berembuk dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lain ya. Susun dan data kebajikan yang telah disusun bersama. Disusun dulu mau kira-kira kita jadi tetap buat dulu. Kalau kemarin ya kelompok B itu saya pakai gambar-gambar. Pakai gambar-gambar dulu, misalnya gambar anak yang sedang antri, gambar anak yang sedang berbagi, gambar anak yang sedang bisa makan sendiri, membuang sampah di tempat sampah. Itu saya perlihatkan semua ke anak-anak
Nanti dipilih sendiri, kita banyak sekali pilihannya, tapi nanti kita pilih beberapa saja. Kalau di B kemarin itu kita buat 4 ya, begitu ya. Kemarin di kelas B itu cuma buat 4 saja. Ini saya rasa sudah bisa ya. Tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Jadi kita nanti dari banyak gambar itu kita pilih beberapa saja. Kemudian sempurnakan beberapa nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama, kemudian bisa dibuat poster atau nopo nggih, pakai gambar itu tidak apa-apa, ditempel-tempel di kertas manila seperti itu ya. Jadi anak akan tertarik untuk kelingan naik gambar baris, berarti mungkin butuh antri saat main, saat cuci tangan dan sebagainya. Pembentukan keyakinan kelas sekolah. Nih, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lebih abstraknya itu nopo nih? Nek bocah yo. Misalnya aja kalau kita tidak boleh berkelahi. Nah, kan yuk benro tuh apa kata-katanya lebih enak didengar itu kan kita harus pakai kata yang positif gitu ya. Iya, pakai iya jadi sayang teman kayak gitu. Jangan pakai kata-kata yang negatif. Tidak boleh lari-lari di kelas. Berarti nanti kata-katanya juga jadi berjalan saat di kelas. Seperti itu ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif kan. Jadi keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi diskusi itu tadi. Kemudian terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sekiranya kok anak-anak itu sudah disiplinnya sudah mapan, apa nih sudah bisa menerapkan tiap hari, nanti bisa ditambah lagi. Boleh. Kita misalnya jangka waktu misalnya 3 bulan, dalam 3 bulan anak-anak itu sudah harus bisa antri. Alhamdulillah kok sudah muncul di anak-anak, nanti bisa ditambahkan lagi peraturan yang lain gitu. Tapi yang sudah berjalan tetap harus dilaksanakan terus. Dan kalau di tingkat PAUD ini kan harus selalu diingatkan konsekuensinya apa, peraturannya seperti apa, kudu kayak omongin. Nah ini kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, berdasar ada kemungkinan dalam tindakan anak itu alasannya ini karena ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, tidak hanya untuk anak-anak tapi ini juga untuk semua manusia di dunia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa. Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Ini nanti ada video. Saya setelkan videonya dulu supaya panjangan lebih bisa memahami. Ternyata ya apa belajar IT menyenangkan Bu, ternyata kegiatan mumet itu.
Kalau tidak ada santai mawon. Nanti bisa berbagi. Ada apa? Kali ini juga aneh ngomong kecepatan. Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman tadi, berpupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha membantu mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk mendapatkannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, paham
pangan, sandang, dan papan terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan tempatnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam. Kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan kan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, baik. Bahkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, tanpa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu dan sengaja masukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan.
Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui capaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru barangkali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar aturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang dibaik-baikkan, maka guru harus mencari tahu alasannya dasar tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik. Ini kebutuhan dasar murid-murid kita, senantiasa membimbing mereka menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak. Iya, sudah lebih memahami ya Bu, terkait kebutuhan dasar manusia. Tadi ada apa sih Bu? Maksudnya bertahan hidup, kemudian untuk mendapatkan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ya. Jadi seperti sekarang yang sedang marak sekarang ini, banyak anak-anak yang itu kemarin di Parahan itu, nah itu kan mereka itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka akan diterima, ya diterima di lingkungan mereka. Dan nyong iso mlebu geng kono nyong kudu koyo ngene. Itu kan seperti itu dah. Saya baru lihat beritanya semalam itu. Iya, itu ternyata seperti itu dan diakui oleh geng lainnya seperti itu alasannya. Kemudian kalau di sekolah mungkin ini tentang banyaknya kebebasan ya. Karena kemarin aja waktu saya jalan-jalan sama anak-anak, kebetulan ada satu anak yang di apa ditugoni karo ibu aku jalan-jalan, itu anak Melayu yang oleh Bu tidak boleh. Oh jangan Melayu, tak tiba gitu. Biasanya ya bilang lu ya ben Melayu Melayu karo kancane. Saya memang seperti itu kemarin. Ternyata yang dari rumah kurang kebebasan, di sini ada juga yang lebih kecil ya, dan memang terlalu tekan kakek aturan ini ya tekan sekolahan sakar PDW itu juga ada Bu. Itu ada. Yang memang ada. Ternyata ini kalau kita gali ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi toh. Itu ada kebutuhan kebebasan yang tidak terpenuhi seperti menurut saya itu ditunggoni di rumah juga tidak boleh main ke sana sini, tekan kiri muncul bulan itu sakit. Ternyata di balik setiap sikap anak itu memang ada
alasannya, ada tujuannya. Jadi itu perlu kita gali bersama-sama ya Bu. Nanti dianalisa, diagnosis, diagnostik ya, diagnostik kok diagnosis. Kemudian yang tadi 5 kebutuhan dasar sudah ya Bu, sudah insya Allah sudah paham ya, sudah melihat videonya. Ini selanjutnya kita menuju ke restitusi 5 post kontrol. Nah ini adalah berkaitan dengan kita sebagai pendidik. Ada 5 posisi kontrol yang biasanya dimiliki oleh guru. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, menurut panjenengan apa yang pernah dilakukan panjenengan? Kalau saya di ini penghukum pernah, pembuat merasa bersalah pernah, teman juga sering ya. Yang paling sulit itu adalah di manajer. Nanti jadi harapan dari setelah mengikuti guru penggerak ini nanti harapannya bisa kita berada di posisi yang manajer ini. Penghukum itu misalnya ini ketika anak tadi datang terlambat, sudah salah lari lapangan seperti itu. Itu seperti. Kemudian kalau membuat merasa bersalah itu contohnya kemarin aja anak saya, murid saya tuh kebetulan namanya Hana, dia itu cangkrangan Bu, tapi tetap nekat mau sekolah. Terus kan saya bilang, Mbak Hana, kamu nggak kasihan sama teman-teman kamu kalau nanti ketularan semuanya jadi gagal semuanya, nanti nggak masuk semuanya. Lah bu guru nanti ngulang siapa? Bu guru bermain sama siapa? Tak jadi anak-anak mikir, wah iya ya. Jadi merasa kecewa, dia merasa bersalah. Wah kok yang sebelumnya kuwi nek mlebu sekolah mengko kancane ketularan kabeh, jero sing sekolah. Itu pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti itu. Kalau jenengan mungkin pernah nggak Bu, Mbak Muna? Kalau di saya rasa kok sering ya gondongan gondongan juga. Kalau masuk itu memang artinya Kemarin Bu, ternyata gurunya juga ikut gondong. Itu Bu Upi. Mbak Upi pasti lihat. Ini Mama Bunting. Kemudian sebagai teman itu kita biasanya bahasanya medek-medek ya. Kalau kancane dhewe lah halah mbok wis ora apa-apa. Ini nanti Menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka. Baik, bahkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan, murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu dan sengaja masukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi.
Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui capaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru barangkali berpengaruh dalam keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar aturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang dibaik-baikkan, maka guru harus mencari tahu alasannya dasar tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak, guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik. Ini kebutuhan dasar murid-murid kita, senantiasa membimbing mereka menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak. Iya, sudah lebih memahami ya Bu, terkait kebutuhan dasar manusia. Tadi ada apa sih Bu? Maksudnya bertahan hidup, kemudian untuk mendapatkan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ya. Jadi seperti sekarang yang sedang marak sekarang ini, banyak anak-anak yang itu kemarin di Parahan itu, nah itu kan mereka itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka akan diterima di lingkungan mereka. Dan nyong iso mlebu geng kono nyong kudu koyo ngene. Itu kan seperti itu dah. Saya baru lihat beritanya semalam itu. Iya, itu ternyata seperti itu dan diakui oleh geng lainnya seperti itu alasannya. Kemudian kalau di sekolah mungkin ini tentang banyaknya kebebasan ya. Karena kemarin aja waktu saya jalan-jalan sama anak-anak, kebetulan ada satu anak yang di apa ditegoni karo ibu aku jalan-jalan, itu anak Melayu yang malah Bu tidak boleh. Oh jangan Melayu, tak tiba gitu. Biasanya ya bilang ya dan Melayu karo kancane. Saya memang seperti itu kemarin. Ternyata yang dari rumah kurang kebebasan, di sini ada juga yang lebih kecil ya, dan rumah terlalu tekan kakek aturan ini ya tekan sekolahan sakar PDW itu juga ada Bu. Itu ada. Yang memang ada. Ternyata ini kalau kita gali ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi toh. Itu ada kebutuhan kebebasan yang tidak terpenuhi seperti murid saya itu ditugoni di rumah juga tidak boleh main ke sana sini, tekan kiri muncul.
bulan itu sahabat. Ternyata di balik setiap sikap anak itu memang ada alasannya, ada tujuannya. Jadi itu perlu kita gali bersama-sama ya Bu. Nanti dianalisa, diagnosis, diagnostik ya, diagnostik kok diagnosis. Kemudian yang tadi 5 kebutuhan dasar sudah ya Bu, sudah insya Allah sudah paham ya, sudah melihat videonya. Ini selanjutnya kita menuju ke restitusi 5 pos kontrol. Nah ini adalah berkaitan dengan kita sebagai pendidik. Ada 5 pos kontrol yang biasanya dimiliki oleh guru. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Dari kelima pos kontrol ini, menurut panjenengan apa yang pernah dilakukan panjenengan? Kalau saya di ini penghukum pernah, pembuat merasa bersalah pernah, teman juga sering ya. Yang paling sulit itu adalah di manajer. Nanti jadi harapan dari kita, harapan dari setelah mengikuti guru penggerak ini nanti harapannya bisa kita berada di posisi yang manajer ini. Penghukum itu misalnya ini ketika anak tadi datang terlambat, sudah sana lari lapangan seperti itu. Itu seperti. Kemudian kalau membuat merasa bersalah itu contohnya kemarin aja anak saya, murid saya tuh kebetulan namanya Hana, dia itu cangkrangan Bu, tapi tetap nekat mau sekolah. Terus kan saya bilang, Mbak Hana, kamu gak kasihan sama teman-teman kamu kalau nanti ketularan semuanya jadi gagal semuanya, nanti gak masuk semuanya. Lah bu guru nanti ngulang siapa? Bu guru bermain sama siapa? Tak jadi anak-anak mikir, wah iya ya. Jadi merasa kecewa, dia merasa bersalah kok yang sebelumnya kuwi nek mlebu sekolah mengko kancane ketularan kabeh, jura ono sing sekolah. Itu pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti itu. Kalau jenengan mungkin pernah nggak Bu, Mbak Muna? Kalau di saya rasa kok sering ya gondongan gondongan juga. Kalau masuk itu memang artinya Kemarin Bu, ternyata gurunya juga ikut gondong. Itu Bu Upi. Mbak Upi pasti lihat. Ini Mama Bunting. Kemudian sebagai teman itu kita biasanya bahasanya medek-medek ya. Kalau kancane dhewe lah halah mbok iso ora apa-apa. Ini nanti Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Kalau di manajer itu biasanya bisa berada di posisi teman dan pemantau masih itu ya. Jadi yang diharapkan kalau penghukum itu diharapkan sudah tidak ada penghukum lagi gitu. Sudah lebih paham ya Bu melihat videonya. Jadi beda-beda nih posisi. Nah dari mana gitu, gitu. Kemudian ini ada restitusi yang selanjutnya. Kalau tadi 5 posisi kontrol, kalau sekarang adalah restitusi menggunakan segitiga restitusi. Ya, ada tiga alurnya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dian Wilson dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Sebelumnya kita lihat video dulu mungkin itu lagi. Kalau lihat video nanti lebih jelas. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Wilson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah.
Aku baru katain Eka di depan kelas. Pak, Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Pak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan orang lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1.
kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu tadi Ibu, segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau saya itu Ibu masih kadang tidak distabilkan dulu anaknya, langsung ditakoni ketika anak berusaha takut, nah apa gitu kan, jangan sombong kayak gini. Ternyata ada alurnya seperti ini. Jadi anak itu distabilkan dulu supaya dia tidak merasa menjadi orang yang gagal. Seperti kemarin waktu pas aksi nyata itu yang ini tentang ini segitiga restitusi itu kebetulan waktu pas ada kejadian anak itu kegunting tangannya, digunting koncone Ibu. Dia tidak gunting tapi tidak sengaja kena gunting gitu. Jadi rebutan kardus akhirnya kegunting tangannya. Ya saya langsung otomatis takoni kenapa gitu, kenapa gitu. Orang distabil dhisik langsung takoni kenapa gitu. Ternyata harus dileremi dulu. Tapi kalau diurutkan memang ternyata nopo jadi bocah ini lho, boten tidak minder, tidak merasa dia gagal benar. Karena kan waktu saya ceritakannya jalan. Iki untung gunting ini ku cilik. Jal Mas lebih nek gunting ini ku pas ditarik
Dista jalan gunting ini ku gede, ayo pripun mangke ngono. Wah, iso kok tau tangannya seperti itu. Terus kira-kira bagaimana nanti Mas Dista sudah mau minta maaf nggak? Mau, akhirnya mau minta maaf. Terus selain minta maaf, Mas Dista mau ngapain? Akhirnya itu ini Bu bersedia membantu kan dia waktu itu Gilby buat layanan. Jadi Mas Dista nanti mau bantu buat layanan Mas Gilby gitu. Akhirnya kesepakatannya seperti itu. Tapi tetap harus tanyakan kesepakatannya. Kemarin kesepakatannya gimana? Mainnya harus berbagi gitu kan. Jadi kita sudah punya kesepakatan itu dulu. Dibuat dulu keyakinan kelasnya. Jadi ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati seperti itu. Mungkin dari pengalaman teman-teman juga beda-beda ya. Sudah lebih jelas ya tadi itu ada videonya. Kalau saya jelaskan kok banyak sekali. Saya rasa cukup itu dari saya. Mohon maaf sekali kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih sudah bersedia ke sini berbagi ilmu dengan saya terkait pengalaman saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga kedepannya nanti panjenengan juga bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Karena tidak ada ruginya menjadi seorang guru penggerak. Ternyata banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Contohnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu ternyata pendidik itu tidak boleh menuntut anak, tapi menuntun. Jadi deteksi kita Bu, nek menuntut ke jadi dhewe karepe koyo ngene anakku juga ini. Kalau menuntut kan beda, menuntut ya tetah lah cara-carane wong urung iso mlayu ya dititah alon-alon. Jadi diarahkan, misalnya anak kok pengennya seperti ini ya silahkan diarahkan. Yang penting kita mengarahkan anak itu. Bukan juga